Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Alinia dari Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2017. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Motif Tiongkok Memberikan Bantuan Luar Negeri Terhadap Negara-Negara di Kawasan Melanesia, yang berlatar belakang White Book Bantuan Luar Negeri pada tahun 2014. Pada tahun 2010 dan sampai 2012, Tiongkok menganggarkan sebanyak 89 miliar yuan atau setara dengan 14 miliar dolar AS sebagai bantuan luar negeri mereka yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu grant, interest free loan, dan concessional loan. Menariknya adalah Melanesia bukan merupakan partner utama perdagangan Tiongkok baik dari segi ekspor dan impor. Yang kedua, negara-negara Pasifik Selatan dikaitkan dengan West Friendly biasanya. Rumusan masalah yang diangkat secara ekonomi, pemberian bantuan Tiongkok ke negara-negara Pasifik Selatan, terkhusus negara-negara Melanesia, tidak memberikan manfaat secara langsung bagi Tiongkok, mengingat negara-negara Pasifik Selatan bukan merupakan partner perdagangan utama Tiongkok. Sehingga menarik untuk melihat lebih lanjut alasan dibalik pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara-negara di Melanesia. Adapun pertanyaan penelitian dari peneliti mengangkat bahwa mengapa Tiongkok memberikan bantuan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Melanesia, maupun tujuan penelitiannya itu mengapa Tiongkok memberikan bantuan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Melanesia. Sedangkan manfaat bisa dilihat dari slide tersebut. Studi pustaka yang peneliti angkat ada 5. Yang pertama yaitu tulisan dari Fabio Bozzato, yang kedua Matteo Dornan dan Philippa Brand, yang ketiga Terence Wesley Smith, yang keempat Zhang Wenli, yang kelima Deng Wazhang. Rangka konsep yang peneliti menggunakan motif bantuan luar negeri yang ditulis oleh Anderson Maria. Motif bantuan luar negeri Anderson Maria terbagi atas 3, yaitu motif kemanusiaan, motif ekonomi, motif sosial politik. Metodologi penelitian di sini penulis menuliskan dapat dilihat sebagai berikut: adanya pendekatan dan jenis penelitian, batasan penelitian, unit analisis dan level analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sedangkan sistematika penulisan dapat dilihat dari slide berikut. Selanjutnya, pembahasan bab 2 mengenai hubungan Tiongkok dengan negara-negara Melanesia. Pertama, kita melihat Melanesia secara geografis dan historis, bahwa secara geografis Melanesia merupakan wilayah yang berada di Pasifik Barat Daya yang terdiri dari lebih dari 10.000 pulau, dengan pulau terbesar yaitu Papua Nugini yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia, serta banyak pulau vulkanik lainnya yang membentang sejauh ribuan kilometer melintas Samudra Pasifik. Wilayah Melanesia membentang dari barat daya hingga tenggara, membentuk gugusan kepulauan, yaitu mulai dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Caledonia Baru, dan Fiji. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Melanesia. Terdapat 2 hal yang mendasar dapat penulis uraikan untuk melihat hubungan Tiongkok dengan negara-negara Melanesia. Pertama, yaitu dari segi ekonomi yang menyangkut urusan perdagangan, ekspor, dan impor yang melibatkan kedua pihak. Yang kedua adalah urusan politik dan keamanan yang berkaitan dengan tujuan Tiongkok dalam hal membangun kekuatan maritim dan mempertegas kehadirannya di Melanesia. Dari hal tersebut kita melihat mengerucutkan langsung kepada hubungan Tiongkok dengan negara-negara Melanesia, seperti pertama, hubungan Tiongkok dengan Vanuatu. Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Vanuatu berlangsung sejak 1982. Berdasarkan data yang terbaru diperoleh pada tahun 2011, Tiongkok berada di urutan kelima sebagai negara impor oleh Vanuatu yang dalam berbagai hal. Dan untuk urusan ekspor, Tiongkok tidak berada dalam urutan 5 besar. Dari keseimbangan kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Vanuatu terdapat selisih, yaitu 19.175 US dollar. Artinya Vanuatu lebih banyak melakukan kegiatan impor daripada ekspor terhadap Tiongkok. Selain dari sisi perekonomian, negara-negara Melanesia memiliki fungsi yang strategis dalam geopolitik Tiongkok. Terdapat indikasi bahwa yang ingin dicapai oleh Tiongkok di kawasan ini lebih dari sekedar memberikan bantuan yang membangun hubungan kerjasama dalam urusan perdagangan. Tiongkok telah membangun dermaga baru di Pulau Espiritu Santo, Vanuatu. Ini merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pasifik Selatan. Vanuatu memiliki peran yang cukup strategis bagi Tiongkok. Yang kedua, kita melihat dari hubungan Tiongkok dengan Papua Nugini. Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Papua Nugini berlangsung sejak tahun 1976. Pada kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Papua Nugini, yaitu Peter O'Neill, pada tahun 2012,
2016, Papua Nugini menyampaikan keberpihakannya atas posisi Tiongkok di Laut Selatan. Papua Nugini memang partner bagi Tiongkok pada tahun 2017. Negara ini melakukan ekspor dengan 2.070 juta dolar AS kepada Tiongkok atau setara dengan 76,8% total ekspor yang dilakukan oleh negara Kepulauan Pasifik ke Tiongkok. Selanjutnya kita melihat dari hubungan Tiongkok dengan Kepulauan Solomon. Pada September 2019, Kepulauan Solomon yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan sejak tahun 1983 berpindah haluan dengan mendekatkan diri kepada Tiongkok, membentuk hubungan diplomatik antara kedua negara. Bersama dengan Papua Nugini, Kepulauan Solomon menjadi negara nomor 2 terbesar yang melakukan ekspor kepada Tiongkok. Kepulauan Solomon banyak melakukan kegiatan ekspor ke Tiongkok dari sektor kayu. Pada tahun 2017, ekspor yang dilakukan senilai 554,8 juta dolar atau setara dengan 20,5% dari total ekspor yang dilakukan oleh negara-negara Kepulauan Pasifik. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan Tiongkok dengan Fiji. Fiji menjadi negara yang selalu menjaga kedekatan dengan Tiongkok. Tiongkok dengan Fiji memiliki hubungan yang cukup erat pada mitra lainnya yang dimiliki oleh Tiongkok. Setelah pada tahun 1975, kedua negara ini menjalin hubungan diplomatik. Fiji merupakan negara yang memberikan dukungan terhadap keinginan Tiongkok terkait kebijakan One China One Policy. Setelah pada tahun 2009, pemerintah Fiji menegaskan bahwa pemerintah Tiongkok sangat menekankan hubungannya dengan Fiji. Tiongkok terlihat maju untuk mempromosikan hubungan ini. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan bab 3 tentang bantuan luar negeri Tiongkok ke negara-negara Melanesia. Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai bantuan luar negeri sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok berdasarkan buku putih yang diterbitkan. Kemudian juga akan dijelaskan bagaimana penyaluran bantuan luar negeri tersebut ke salah satu wilayah, yaitu implementasi di Melanesia. Bersama dengan pemberian bantuan tersebut yang juga dijelaskan dalam sudut pandang global mengenai tindakan Tiongkok dan dalam memberikan bantuan luar negeri ke Melanesia serta terkaitnya dengan One China Policy dan pandangan aktor-aktor barat yang selama ini menjadi aktor tradisional dan dominan di Pasifik terhadap peningkatan intensitas kegiatan Tiongkok di wilayah tersebut, terutama pada bagian wilayah Melanesia. Kita melihat dari bantuan luar negeri sebagai kebijakan luar negeri Tiongkok bahwa berdasarkan buku putih bantuan luar negeri Tiongkok dari tahun 2010 hingga 2012 telah dialokasikan bantuan luar negeri sebanyak 89,34 miliar yuan atau setara 14,41 miliar dolar AS yang relokasi ke dalam 3 jenis, yaitu hibah atau grant, kemudian pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk membantu negara penerima dalam membangun fasilitas umum dan meluncurkan proyek untuk meningkatkan mata pencarian masyarakat. Yang ketiga, adanya pinjaman lunak yaitu concessional loan yang digunakan untuk membantu negara penerima adalah hal proyek manufaktur infrastruktur dalam hal skala besar dan menengah dan memanfaatkan dirasakan secara ekonomi sosial atau untuk penyediaan pabrik, mesin, dan produk elektronik. Selanjutnya, melihat dari bantuan luar negeri Tiongkok ke Melanesia, di situ sudah dapat dilihat bahwa adanya implementasi bantuan luar negeri Tiongkok di Melanesia. Menurut Philippa Brand, Tiongkok memberikan bantuan sejumlah 1,06 miliar dolar AS ke kawasan Pasifik dalam rentan waktu 2006 hingga 2013. Berdasarkan data yang disediakan oleh Lowy Institute dan yang dikemukakan oleh peneliti mereka Philippa Brand, dari total 251,55 US dollar bantuan yang mereka terima dari Tiongkok dari tahun 2006 hingga 2013 yaitu sebanyak 90% dalam bentuk konsesional loan dan 10%-nya diterima dalam bentuk grant. Bantuan ini kemudian dipergunakan dalam sektor kebutuhan Papua Nugini dan alokasi terbesar dipergunakan oleh sektor transportasi yaitu sekitar 28,7%. Kemudian disusul oleh sektor pendidikan dengan 18% dan diurutkan ketiga bantuan Papua Nugini dimanfaatkan untuk sektor industri, pertambangan, dan konstruksi dengan presentasi 16%. Pada April 2006, Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao mengunjungi Fiji berkomitmen untuk memberikan konsesional loan senilai 3 miliar yuan atau setara 462 juta dolar AS dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Pada Mei 2013, Perdana Menteri Bainimarama menegaskan tentang kebijakan Look to the North dan memuji Tiongkok sebagai teman dari Fiji dan Pasifik terkait kebijakan One China Policy. Fiji berjanji untuk setia berada pada sisi Beijing setelah keterlibatan Bainimarama dalam forum Belt and Road di Beijing pada tahun 2017.
Fiji menutup ke kantor perdagangannya di Taiwan. Tiongkok merupakan negara pendonor terbesar di Fiji, berada di atas Australia dan Jepang dengan jumlah bantuan sebanyak 332,92 juta US dollar pada tahun 2013. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, yaitu bab 4. Di sana kita menjawab tentang pertanyaan penelitian kita, dilihat dari motif Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri ke negara-negara Melanesia tersebut. Pada bab ini kita akan fokus dalam menjelaskan analisis terkait motif pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara-negara di Melanesia, yang terdiri dari 3 jenis motif, yaitu motif kemanusiaan, motif ekonomi dengan indikator investasi, perdagangan, ekspor impor, serta motif sosial politik dengan dapat melihat dari indikator ikatan dan kedutaan, kemudian aliansi, pengakuan internasional, dan tujuan politiknya. Pada motif ekonomi, penulis menemukan adanya beberapa indikator yang sesuai dari pemberian bantuan luar negeri Tiongkok, yaitu investasi, perdagangan, dan ekspor impor. Motif-motif ini saling berhubungan dengan satu sama lain terkait tindakan Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri. Untuk melihat motif perdagangan bahwa negara telah masuk pada pasar internasional, maka dapat dilihat dari kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Tiongkok dari negara-negara Melanesia. Bagi negara Melanesia, Tiongkok termasuk rekan utama perdagangan bagi kawasan tersebut. Adanya hal yang ini mengindikasi bahwa terdapat indikator perdagangan, investasi, dan ekspor impor dari pemberian bantuan luar negeri Tiongkok. Selanjutnya adalah motif sosial politik. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa indikator yang sesuai dari pemberian bantuan luar negeri Tiongkok, yaitu bonding dan embasis, keamanan aliansi, pengakuan internasional, dan political aim. Semua indikator ini saling berkaitan satu sama lain, bahkan juga berkaitan dengan indikator pada motif yang lainnya. Seperti dalam hal persaingan diplomatik Tiongkok dengan Taiwan. Ini tidak hanya berkaitan erat dengan indikator embasis atau kedutaan, tapi juga mencerminkan adanya tujuan politik dari Tiongkok serta upaya mencari pengakuan internasional dari negara-negara Melanesia terkait perselisihan Tiongkok dan Taiwan terhadap kebijakan satu Tiongkok. Dalam motif keamanan aliansi juga dapat dilihat bahwa satu tindakan Tiongkok tidak hanya mencerminkan satu motif saja. Pembangunan pelabuhan di Vanuatu juga dan kunjungan militer Tiongkok ke negara-negara Melanesia yang direspon oleh beberapa negara barat sebagai aktor tradisional di kawasan menandakan selainnya ada jaminan keamanan, Tiongkok juga mencari pengaruh di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pemberian bantuan luar negeri Tiongkok meluluskan beberapa jalan bagi Tiongkok dalam tujuan politiknya. Berawal dari pemberian bantuan luar negeri, maka akan terjalin juga ikatan yang kuat antara Tiongkok dengan negara-negara Melanesia. Selain itu, Tiongkok dapat memberikan pengaruh terhadap kawasan, baik berupa investasi ekonomi, strategi militer, maupun dukungan negara-negara Melanesia terhadap kepentingan nasional Tiongkok, seperti dukungan terkait kebijakan One China Policy maupun sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Hal-hal tersebutlah penulis temukan dalam penelitian ini terkait motif bantuan luar negeri Tiongkok terhadap negara-negara di Melanesia. Masuk kepada bab kesimpulan bahwa Tiongkok menjadi negara yang aktif memberikan bantuan luar negeri semenjak tahun 2006 terhadap kawasan Pasifik Selatan. Negara-negara dari subwilayah Melanesia seperti Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon menjadi beberapa yang menerima bantuan luar negeri Tiongkok. Bahkan Tiongkok termasuk ke dalam negara pendonor teratas bagi beberapa negara seperti Fiji, Papua Nugini. Melanesia yang bukan merupakan rekan perdagangan utama Tiongkok ternyata memberikan manfaat yang lebih cukup strategis dalam mencapai atau sebagai salah satu langkah mencapai kepentingan mereka. Manfaat bagi Tiongkok ini dapat dilihat dari motif-motif pemberian bantuan luar negeri Tiongkok di Melanesia. Terdapat 3 motif yang dapat dilihat dari bantuan luar negeri Tiongkok di Melanesia, yaitu motif kemanusiaan, ekonomi, dan motif sosial politik. Motif ini dapat dilihat setelah adanya hubungan balik antara Tiongkok dengan negara-negara Melanesia yang dikuatkan dengan pemberian bantuan luar negeri. Tiongkok berhasil mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut terkait kebijakan One China Policy setelah memberikan bantuan luar negeri. Selain itu, alasan Tiongkok memberikan bantuan luar negeri juga banyak upaya penguatan militer angkatan laut dari mereka di level internasional. Oleh karena itu, walaupun negara-negara di Melanesia bukan merupakan partner perdagangan utama bagi Tiongkok, tetapi paling tidak negara-negara tersebut memperkuat posisi Tiongkok terkait beberapa hal yang dihadapi oleh Tiongkok di level internasional. Selain itu, Tiongkok perlu untuk mengambil dukungan dari negara-negara yang pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, sehingga kebijakan One China Policy mendapat pertimbangan di dunia internasional. Saran peneliti dalam penulisan ini, dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar peneliti lebih baik lagi. Kekurangan seperti tersebut masih adanya beberapa indikator dari motif bantuan luar negeri yang tidak dapat penulis temukan di penelitian ini.
atau masih kurangnya lengkapnya analisis penulis lakukan dalam penelitian ini. Tulisan ini terbuka untuk diberikan masukan, kritik, saran yang membangun agar kedepannya penulis dapat lebih baik dalam melakukan riset penelitian. Terima kasih.